Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo semuanya, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang atau kita akan belajar tentang distribusi peluang variabel. Acak ya. Yang apa? Yang diskrit apa yang kontinu? Yang diskrit ya. Nah, yang diskrit. Oke. Karena kalau di SMA kita terbatasi yang diskrit saja, yang kontinu sementara tidak kita pelajari. Sebenarnya begini, kita awali dari variabel acak kan. Nah, dari variabel acak diskrit ya, yang diskrit loh ya. Nah, dari variabel maaf. Nah, nilai-nilainya mempunyai peluang. Untuk notasinya dinotasikan oleh f(x), fungsi x ya, sama dengan peluang. X besar ini merupakan variabel acak diskrit sama dengan X. Kemarin kita sudah tahu belajar tentang notasi X besar itu adalah untuk variabel acak diskrit, sedangkan X kecil itu adalah penulisan penilaiannya. Ya. Sedangkan bentuk penyajiannya ini biasanya berupa distribusi peluang ya, variabel acak. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk tabel gitu ya, atau dalam bentuk apa namanya? Garis gitu ya, atau garis, atau bisa juga dengan grafik ya. Grafik ya. Nah, biasanya distribusi peluang ini ya, ini biasanya juga disebut dengan distribusi probabilitas. Itu ada juga yang menyebutnya begitu ya. Atau bisa disebut dengan distribusi probabilitas ya. Distribusi probabilitas. Atau kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai fungsi peluang atau fungsi probabilitas begitu. Nah, terserah nanti kita mau apa, mau kita berbicara tentang distribusi peluang, menyebut dengan distribusi peluang, atau kita sebut dengan distribusi probabilitas, atau fungsi peluang, atau fungsi dari probabilitas begitu ya. Next sekarang untuk contoh soalnya ya, biasanya kita akan lebih paham kalau kita sudah masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya saya ambilkan beberapa contoh soal sebagai berikut. Misalkan pelemparan satu buah dadu gitu ya. Pelemparan satu buah dadu. Dalam satu kali lemparan ya. Dalam sekali lempar gitu ya. Saya buat yang lebih komplit ya, pelemparan sebuah dadu, bagaimanakah penyajian distribusi peluang variabel acak dalam bentuk grafik fungsi. Nah, kita coba jawab dulu. Oke, untuk langkah pertama kita tentukan ruang sampelnya dulu. Kita notasikan dengan X besar. Ruang sampel untuk satu dadu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gini. Nah, selanjutnya
kita ketika akan membuat distribusi, maka yang harus kita ketahui adalah fungsi daripada peluangnya dulu. Oke, peluang muncul angka 1. Angka 1 ini bisa dituliskan dengan misalkan fungsinya f. Nah, ini bisa dituliskan f angka 1 sama dengan peluang dari, maaf ya, kita pakai tanda kurung yang ini, X besar sama dengan 1. Nah, ini hasilnya adalah 1/6. 1/6 ini diperoleh dari ini angka 1 kali muncul dari 6, sebenarnya 6 peluang yang 6 angka yang berpeluang untuk muncul ya. Berarti kalau misalkan untuk angka 2, berarti di sini untuk f fungsi daripada angka 2, maka peluang kemunculannya angka 2 ini adalah sama 1/6. Begitu. Pun begitu seterusnya sampai kemunculan angka berapa? Angka 6 ya, kemunculan angka 6. Saya kasih, atau langsung kita tulis dalam bentuk fungsinya ya, berarti F3 sama dengan P besar, X besar sama dengan 3, ini sama dengan 1/6. Selanjutnya untuk angka 4 juga sama sampai ke 6. 1/6 begitu. Selanjutnya untuk penyajian dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Caranya adalah di sini merupakan X-nya ya. Nah, berarti di sini nilai fx-nya. Ini adalah ruang sampelnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Berarti di sini fx-nya adalah hasilnya yang ini. Berarti berapa? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 dan 1/6. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk tabel. Kalau misalkan ditulis dalam bentuk grafik bagaimana? Nah, kita coba yuk. Coba, di sini adalah X, yang di sini adalah Y. Y ini merupakan fungsi daripada fx. Kita kasih 1/6 di sini untuk nilai fx-nya. Selanjutnya kita kasih 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya kita bikin kotak-kotak semacam ini hampir sama dengan diagram batang ya. Nah, begini. Sehingga ini untuk grafiknya. Kalau cara grafik gitu. Selanjutnya ada lagi mungkin yang dalam fungsi. Dalam fungsi contohnya adalah sebagai berikut. Kalau dalam fungsi ya sama saja, tetap kita ini X ya. Di sini fungsinya untuk yang 1/6 di mana titik koma itu untuk X sama dengan 1. Kemudian 1/6 di mana untuk X sama dengan 2. Seterusnya semacam ini sampai kita ke 1/6 titik koma untuk X sama dengan 6. Ya. Atau kalian bisa tuliskan dengan fungsi fx. Ini hanya 2 saja. Gini. Sama dengan ya. Oh, tadi lupa yang sini belum sama dengan. Oke, sama dengan di sini 0 untuk yang lain. Nah, 1/6 untuk 1 2 3 4 5 dan 6. Begitu caranya, oke? Paham? Oke, mari kita fahamkan dengan beberapa contoh soal. Contoh soal yang lain tentunya ya bentuknya, oke? Sehingga kita bisa lebih paham lagi. Sekeping uang logam dilempar sebanyak 3 kali.
Buatlah tabel grafik dan fungsi dalam penyajiannya yang menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Nah, ini yang ditanya, sisi angka yang muncul. Baik, kita langsung selesaikan ya penyelesaiannya. Langkah pertama sama, kita menentukan ruang sampel terlebih dahulu ya. Kita menentukan ruang sampel. Untuk ruang sampelnya berapa saja? X ini menyatakan banyak sisi ya. Banyak sisi angka yang muncul, sehingga bisa dinyatakan dengan X-nya adalah berapa? 0, 1, 2, dan 3. Kenapa Bu kok 0, 1, 2, dan 3? Ya, karena 1, 2, dan 3 itu karena di sini dilempar sebanyak 3 kali. Sehingga kadang-kadang angka itu tidak muncul saat pelemparan, kadang-kadang muncul 1 kali, kadang-kadang muncul 2 kali, atau angka akan muncul 3 kali karena ada 3 pelemparan, begitu ya. Atau kalau kalian masih susah memahami ya silahkan kita ke tabel ini ya, angka gambar, di sini angka gambar, gitu ya. Ini kalau untuk berapa? Ini untuk pelemparan 2 kali ya. Kadang-kadang pelemparan yang pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka lagi, atau kadang-kadang muncul angka yang kedua gambar gitu ya, atau gambar angka atau angka gambar gitu ya. Pelemparan 3 kali ya kita hubungkan saja hasilnya yang tadi semacam ini. Nah, begini, sehingga di sini 3 angka. Sehingga untuk apa? F0 ya. Untuk F0 ini sama dengan P X sama dengan 0. Ini adalah 1/8 karena tidak muncul sama sekali, itu ada gitu ya. Terus F untuk 1, angka yang muncul angka 1 ini kan 1, 2, 3. Berarti berapa? 3/8. Berarti di sini P X sama dengan 1, di sini sama dengan 3/8. Untuk yang F1, F untuk kemunculan 2 angka ini ya, X sama dengan 2. Nah, ini berapa? Yang 2 ya, ini ya, 1, 2, 3 sama 3/8. Untuk yang F kemunculannya 3 angka, berarti kan sama dengan P X sama dengan 3 sama dengan ini yang 3 angka kan ini. Nah, hanya 1. Untuk yang F0 ini maksudnya yang tidak muncul sama sekali. Yang tidak muncul sama sekali kan ini. Gambar. Berarti kan di sini tidak muncul angkanya. Itu ya. Paham? Next. Sehingga untuk menjawab tabelnya bagaimana? Berarti di sini untuk tabel ya. Tabelnya ya mudah. Tadi kan ada X, ada Fx. Gini ya. Kalau yang X-nya adalah 0, 1, 2, dan 3 karena ada 3 kali pelemparan. Tadi berapa yang 0? Yang 0 tadi adalah 1/8. Yang pelemparan ini adalah 3/8, yang di sini 3/8, yang 3 ini adalah 1/8. Nah, sehingga kita bisa membuat grafiknya ya. Untuk grafiknya kita ke Cartesius, X ini Y. Kita bikinkan yang 0. Yang 0 tadi adalah 1/8 ya. Berarti di sini 1/8. Di sini ada 3/8. Kita ambil yang di sini 3/8. Ini untuk 0, sedangkan untuk yang berapa? Untuk yang 1 3/8. Berarti kita potongkan ke sini. Nah, begini. Ya, untuk yang 2 juga sama. Berarti di sini. Sedangkan untuk yang 3 sama 1/8, berarti di sini. Begitu. Berarti ini adalah merupakan grafik ya
dari ini. Kalau dibuat dalam bentuk fungsi ya sama ya, kalau dalam bentuk fungsi. Kalau tadi kan tabel, grafik, fungsi. Fungsinya ya f(x) sama dengan di mana? Langsung ya. Ini akan bernilai 0 untuk x yang lain. Yang lain itu apa? Yang selain angka gitu ya. Terus 1/8 untuk x sama dengan 0 dan 3. Kemudian 3/8 untuk x sama dengan 1 dan 2. Begini. Coba kita lihat, betul ya? Ini 1/8 untuk 0 dan 3. 0 dan 3 1/8. Sedangkan yang 3/8 untuk x sama dengan 1 dan 2 tadi ya. 2. 1 dan 2 adalah 3/8. Oke, demikian. Sekarang waktunya kita berlatih dengan beberapa soal. Saya kasih soal, nanti silahkan berlatih sendiri, mandiri. Kalau seandainya kalian bisa mengerjakan, berarti artinya adalah kalian paham, begitu ya. Yang pertama, sebuah kantong berisi 4 butir kelereng kuning dan 3 butir kelereng hijau. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng kuning yang terambil. Selanjutnya, variabel acak X menyatakan banyak gambar pada pelemparan 4 keping uang logam. Maka disuruh menentukan itu A, B, C, D, oh sampai C ya, maaf. Selanjutnya, ada 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna kuning dan 4 kartu warna putih. Kartu kuning bernomor 1 sampai dengan 4, kartu putih bernomor 5 sampai 8. Nah, dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Nah, variabel acak X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Tentukan nilai. Ada 2 soal ya. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.